Shalom, keluarga damai yang terkasih. Pagi ini kita menyambung topik bertekun dalam doa. Dulu, Opa Willy yang sangat humoris pernah bercanda. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan, ya mending ditulis aja yang kita ingat. Terus nanti doanya tinggal ngomong. Nah Tuhan, ini daftar doa yang mau saya minta. Tuhan sudah tahu kan yang mana-mana aja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bercandaan ini lucu tapi mengandung banyak kebenaran. Bukankah kita juga kadang tidak tahu mana-mana permohonan kita yang tidak dikabulkan karena sifatnya nanti merusak atau karena memenuhi keinginan ego kita saja, atau barangkali Tuhan punya jawaban lain yang lebih indah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di tengah zaman yang sangat instan ini, kami diingatkan untuk bertekun. Sebuah latihan rohani bagi kami untuk bersandar dan berserah serta menantikan jawaban Tuhan dalam pergumulan hidup kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami hari ini, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Kalau dalam Samas kemarin kita membahas apa dan mengapa, maka hari ini kita membahas bagaimana keluarga bertekun dalam doa. Hal pertama yang diperlukan adalah membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu khusus untuk berkumpul, membaca firman Tuhan, dan berdoa bersama. Dalam renungan Samas hari Senin kemarin, Bu Hana mencontohkan Yosua. Mengapa Yosua confident mengatakan aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan? Tentu karena dia sudah punya planning untuk mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Kecenderungan manusia adalah berdosa sejak dia dilahirkan. Maka tugas orang tua adalah mendisiplin anak-anaknya dalam firman dan doa. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan mesbah keluarga. Kedua orang tua harus sepakat menentukan waktu yang konsisten setiap hari. Misalnya saat makan, malam, atau sebelum tidur untuk berkumpul bersama. Nah, kemudian waktu, tempat yang nyaman, bersih agar seluruh anggota keluarga dapat beribadah dengan fokus dan menjadikan momen itu sebagai acara yang menyenangkan untuk curhat atau cerita. Dibutuhkan juga keteladanan orang tua. Nah, dalam hal ini suami saya bukan orang Kristen dari lahir, tetapi dia mencontohkan kepada anak-anaknya untuk disiplin berdoa. Yang kedua, berdasarkan bacaan yang kita baca tadi dari Matius 6, kita diajak mempraktikkan doa yang otentik, bukan yang repetitif. Bertekun itu tidak sama atau beda dengan yang diulang-ulang, yang kosong, atau jampi-jampi atau bertele-tele. Ketika berdoa tidak perlu kata-kata yang indah, tetapi yang penting adalah mengarahkan hati kepada Tuhan dengan jujur, mengakui dosa, memohon pengampunan. Nah, barangkali hal ini bisa dimulai dengan menyebutkan kesalahan dari orang tua dahulu, misalnya marah, lupa, atau ingkar janji. Lalu anak-anak akan meniru dengan mengakui dosa-dosanya. Kemudian mereka juga belajar mengenali keberadaannya sebagai orang berdosa. Dalam doa itu pada dasarnya mencari kehendak Tuhan dan kedaulatan Allah.
Bertekun dalam doa adalah tentang mengakui ketergantungan kepada Allah. Bertekun bukan merengek, menuntut Tuhan mengabulkan keinginan egois kita tadi. Jadi, keluarga diajarkan untuk berserah kepada kehendak Allah, bahkan ketika doa tidak dijawab sesuai dengan harapan. Fokus doa adalah mendekat pada Tuhan, bukan semata-mata mendapatkan apa yang diminta. Bahkan kadang-kadang dengan kita berdoa semakin dekat sama Tuhan, kita juga bisa mengkoreksi, ternyata saya tidak terlalu membutuhkan apa yang saya minta tadi. Jadi doanya bisa diedit. Sehingga praktek doa ini juga mengajarkan kepada anak-anak untuk connect, untuk nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Ada momen-momen spontan seperti rasa syukur atas hal-hal kecil, misalnya sudah selesai exam, selesai kerjakan PR, nah kita ajak berdoa terima kasih Tuhan, atau saat berkeluh kesah, atau saat menghadapi masalah tantangan. Nah, bertekun juga berarti melibatkan keluarga untuk berdoa dalam setiap peristiwa-peristiwa penting. Seperti misalnya saat menerima kabar baik, wah kita ajak berdoa bersama. Ada yang sakit atau merayakan pencapaian, kita ajak doa bersama. Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah keluarga menyadari adanya pengaruh Roh Kudus. Keluarga dapat memohon kepada Roh Kudus untuk memberikan dorongan agar senantiasa bertekun dalam doa, terutama di saat menghadapi kelemahan. Seperti ditulis di Roma 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Mesbah keluarga itu selanjutnya juga menjadikan doa sebagai sarana relasional. Jadi kalau ada yang berantem antar saudara atau orang tua, pada momen mesbah keluarga mereka saling mengaku, saling mengampuni. Doa juga dapat menjadi alat untuk menyelesaikan konflik dan meredakan ketegangan dalam keluarga. Doa bersama dapat mempererat ikatan keluarga, bisa memahami pergumulan orang lain, terus mengerti kesibukannya masing-masing, dan saling mengasihi serta mendoakan. Dengan berdoa bersama, setiap orang terlatih untuk sabar di tengah kesulitan, serta memupuk rasa percaya. Apalagi kalau setiap ada doa yang dijawab oleh Tuhan, keluarga diajak berkumpul untuk mengucap syukur. Dan yang lebih penting kalau mereka menyadari bahwa mereka harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, segeralah membuat mesbah keluarga. Kalau belum ada mesbah keluarga, ajak suami istri, anak-anak untuk berdoa bersama setiap hari. Tuhan Yesus menunggu kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami harus memulai dari diri sendiri untuk bertekun dalam doa, sehingga membawa pengaruh bagi segenap keluarga untuk bersama-sama menjadi bertekun dalam doa. Terima kasih Roh Kudus karena sudah menolong kami, karena sesungguhnya kami tidak tahu bagaimana caranya kami dapat berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.